Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh diperjumpakan lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 9 Juni 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman, mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kami boleh mengalami dan merasakan setiap kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Ketika Engkau Tuhan memberi kami hari untuk dinikmati, semua karena kemurahan-Mu. Ada umur panjang, sehat, kuat yang boleh kami rasakan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah, yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Maka saat ini pula, dimanapun kami berada, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman dan terus mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Kami mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam surat Roma pasal 8 ayat 3 sampai ayat 4. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 3 dan ayatnya yang ke-4 begini ditulis. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Itulah bacaan Alkitab, dan tema renungan kita adalah tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah pertentangan antara hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut pimpinan roh. Rasul Paulus dalam Roma 8 memberikan pemahaman mendalam tentang kebebasan yang telah Kristus berikan bagi kita. Kebebasan dari hukum dosa dan maut. Namun, kebebasan ini bukan berarti kita dapat hidup sesuka hati, melainkan panggilan untuk hidup menurut standar yang lebih tinggi, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Paulus berbicara tentang daging, ia tidak sekedar merujuk pada tubuh fisik, tetapi pada keseluruhan sifat manusia yang telah tercemar dosa, pikiran, keinginan, dan motivasi yang berpusat pada diri sendiri. Hidup menurut daging berarti dipimpin oleh ego, nafsu, keserakahan, dan keinginan untuk memuaskan diri tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Sebaliknya, hidup menurut roh berarti mengizinkan Roh Kudus memimpin setiap aspek kehidupan kita. Ini bukan tentang menekan keinginan natural sampai titik yang tidak sehat, melainkan tentang transformasi keinginan itu sendiri. Ketika kita hidup menurut roh, kita mulai menginginkan apa yang Allah inginkan dan menemukan sukacita dalam ketaatan kepadanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan keluarga, pergumulan ini menjadi sangat nyata. Seringkali kita lebih mudah bereaksi menurut daging. Kita marah, iri hati, egois, atau tidak sabaran daripada merespon dengan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Anak-anak melihat dan belajar dari cara orang tua mengatasi konflik, stres, dan tantangan sehari-hari. Hidup menurut roh bukanlah pencapaian sekali jadi, melainkan pilihan yang harus kita buat setiap hari, bahkan setiap saat. Dalam situasi sulit, kita dapat memilih untuk bereaksi dengan kemarahan atau dengan kesabaran. Dalam menghadapi godaan, kita dapat memilih untuk menyerah pada keinginan daging atau berpegang pada kekuatan yang roh berikan. Sebagai keluarga Kristen, kita perlu saling mengingatkan dan mendukung dalam perjuangan ini.
Ketika salah satu anggota keluarga sedang bergumul, yang lain dapat menjadi saluran kasih karunia Allah. Rumah kita seharusnya menjadi tempat di mana hidup menurut Roh dipraktikkan dan dikembangkan bersama-sama. Marilah kita setiap hari memilih untuk hidup menurut pimpinan Roh, bukan menurut keinginan daging. Biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian nyata tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu boleh menyapa kami. Kami diingatkan bahwa melalui karya penebusan Yesus Kristus kami telah dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Tapi kami menyadari bahwa menjalani hidup ini kami seringkali masih hidup menurut keinginan daging, bukan mau dipimpin oleh Roh-Mu. Oleh karena itu biarlah melalui perenungan firman ini kami akan semakin taat menjadi orang-orang percaya yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, yang mengarahkan kami kepada kehendak-kehendak-Mu, supaya kami tidak hidup menurut keinginan-keinginan daging dan melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu. Bawalah hidup kami untuk melihat dan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kami. Sambil kami berdoa, Engkau berkenan memberkati hari-hari hidup yang kami jalani. Dalam setiap perjuangan-perjuangan kami, biar berkat-berkat Tuhan akan kami rasakan. Kami menikmati umur panjang, ada kesehatan, ada kekuatan, ada keberhasilan, kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Jalan-jalan berkat-Mu Engkau bukakan untuk terus mengalir dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kemana kami melangkah, ke sana berkat-berkat Tuhan akan kami raih dan kami nikmati bagi kehidupan pribadi, tapi juga tentu bersama dengan kehidupan keluarga-keluarga kami. Segala harapan, segala kerinduan, rencana-rencana hidup kami mohon ditolong dan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Namun jika Tuhan mendapati kami pun ada dalam rupa-rupa pergumulan, ulurkanlah kiranya tangan kasih-Mu menolong kami dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami. Terima kasih banyak Tuhan, terberkatilah kiranya terus kami dalam menjalani hari demi hari di tengah kehidupan ini. Sehingga kami terus melihat merasakan damai sejahtera-Mu mewarnai kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang datang kepadamu mengucap syukur, tapi pun bermohon kami bawa semuanya demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.